Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang mengelola keragaman. Apa keragaman itu? Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya suku, agama, ras, dan faktor lain yang akan membentuk dalam organisasi tersebut. Saudara-saudara semua, anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada topik ini kita akan bahas tentang tempat kerja yang berubah, mengelola keragaman, faktor-faktor yang membentuk keberetsebelahan, kemudian faktor yang mempengaruhi karir wanita, kemudian kompetensi, inisiatif dan program keragaman, dan inisiatif keragaman yang baru. Anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi di mana saudara berada, terkait tempat kerja yang berubah, tentu kita akan melihat faktornya adalah tenaga kerja yang berumur, pertumbuhan pekerja yang datang dari Amerika Latin dan juga Asia, kemudian daya beli kaum minoritas. Apa yang kita pahami bahwa pekerja tentu dari hari ke hari dan waktu ke waktu dalam organisasi manapun pasti akan mengalami pasang surut kaitannya dengan usia. Kalau di Indonesia Anda pahami bahwa batas pegawai negeri itu adalah 56, perpanjangannya adalah 58, sehingga pada posisi itu pastilah terjadi perubahan usia, sehingga ada regenerasi untuk perekrutan yang baru. Kemudian pada era globalisasi ini kita harus pahami 2010 sudah tingkat ASEAN, 2020 sudah masuk tingkat Asia, sedangkan 2030 masuk dunia. Tentu kita wajib dan memahami bahwa dengan globalisasi yang tidak ada batas sekat-sekat waktu bahkan juga ruang, tentu seluruh pekerja akan hadir di Indonesia. Maka peran kita, Anda semuanya harus menyiapkan kompetensi yang harus siap digunakan untuk memenangkan tempat kerja yang harus kita wujudkan. Memang ada 3 aspek yang menjadikan krusial bagi lulusan perguruan tinggi. Yang pertama adalah masalah bahasa asing, yang kedua adalah teknologi, dan yang ketiga adalah masalah karakter. Kaitannya bahasa asing, tentu bahasa Inggris menjadikan kata kunci utama bahwa Anda harus bisa dengan komunikasi yang lancar, dan tentu kita harus menambah bahasa asing yang lainnya, misalnya bahasa Mandarin atau bahasa Jerman atau bahasa Jepang, yang notabene negara-negara tersebut adalah negara yang maju. Kemudian daya beli kaum minoritas ini juga akan membuat kita perlu memikirkan bagaimana suatu organisasi bisa membidik pasar kerja. Tidak selamanya pada kaum mayoritas itu akan menjadikan satu pangsa pasar yang kita menangkan. Bisa saja kaum minoritas bisa kita jadikan satu pasar yang menjadikan produk perusahaan
yang kita wujudkan ini bisa berhasil dan menang. Tentu ada strategi marketing yang harus kita wujudkan tentang produk, price, promotion, and place-nya, sehingga kita harus memahami apa yang ada di dalam konsep marketing tersebut. Saudara semua, anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, kata global itu adanya suatu kata yang tidak ada sekat, tidak ada batas, tidak ada batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Maka nanti akan terjadi satu peradaban sosial budaya yang akan masuk ke Indonesia. Bisa saja orang Indonesia akan banyak menikah dengan negara-negara ASEAN, bahkan negara-negara Asia, bahkan di tahun 2030 mungkin adalah Eropa. Maka nanti jangan kaget bahwa sosial budaya itu akan masuk dengan sendirinya, dan kita harus memahami mana bentuk sosial dan budaya yang harus kita pertahankan, seperti gotong royong, kemudian budaya kerjasama, budaya kerja bakti. Itu kita punya satu sikap yang sudah dilakukan oleh orang tua kita dulu yang turun temurun sampai sekarang ini. Nah, beragam populasi, tentu Indonesia pun sebagai suatu negara yang mendasarkan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita punya pulau, kemudian punya suku, bahasa, dan juga ras yang berbeda. Bahkan kita memiliki baju pun berbeda-beda dari Sabang hingga Merauke. Bahkan seni budaya pun juga banyak sekali, sehingga itulah yang harus kita pertahankan agar Indonesia tetap jaya, agar Indonesia tetap maju, dan kita sebagai generasi muda tetap harus memperjuangkan budaya yang telah ada. Saudara semua, anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, untuk poin yang kedua terkait dengan bagaimana mengelola keragaman. Kata keragaman di sini adalah segala hal yang membuat orang berbeda, ya. Di dalam satu organisasi tentu sebaiknya kalau kita dalam perekrutan, jika kita punya tenaga kerja yang berbeda dari Aceh, dari Medan, kemudian dari Jawa, dari Sunda, bahkan dari Madura, kemudian dari Irian, dari Bali, itu akan membuat variasi di dalam organisasi akan berbeda. Sehingga untuk menjunjung budaya kerja ini, gaya yang lama itu kita melihat ras, jenis kelamin, gaya hidup, tingkat gaji, kecacatan, dan juga umur. Sedangkan pada model yang menyeluruh ini mulai ras, jenis kelamin, gaya hidup, tingkat gaji, fungsi, kemampuan pendapatan orang tua, bahasa, cara kerja, pengalaman militer, jabatan, juga bangsa dan kepribadian itu akan membentuk bagaimana keragaman itu diwujudkan dalam organisasi. Kemudian untuk mengelola keragaman ini harus bagaimana? Keragaman ini harus kita kelola, yaitu untuk menciptakan iklim di mana keunggulan yang mungkin ada dalam keragaman dimaksimalkan dan kelemahan diminimalkan demi memperbaiki kinerja tim atau kinerja perusahaan. Jadi perlu kita ketahui bahwa faktor internal yang kita ada SWOT dan weakness, faktor eksternal yang ada opportunity dan threat, ini perlu kita
wujudkan dengan keragaman yang harus kita maksimalkan. Jadi agar kita bisa mewujudkan satu hasil kinerja yang lebih bagi perusahaan dengan memaksimalkan kekuatan atau strength, tentu organisasi itu akan bisa mewujudkan apa yang menjadikan kinerja tiap organisasi dan unit, sehingga kita akan maju bersama dari top, middle, dan lower untuk mewujudkan daya saing perusahaan nantinya. Saudara semua, terkait masalah tempat kerja, pada saat rekrutmen kita akan pahami bahwa bagaimana kita mendapatkan talenta pegawai yang kreatif, inovatif, bagaimana kita mendapatkan pegawai yang paham pasar, bagaimana kita mendapatkan pegawai yang memahami kepemimpinan, bagaimana kita mendapatkan pegawai yang mampu memecahkan masalah, dan juga bagaimana kita mendapatkan pegawai yang kondisi yang berpindah, kemudian masalah kedisiplinan itu menjadi satu harapan kita, sehingga tentu talenta akan menjadikan harapan setiap organisasi. Dengan soft dan hard skill dia akan bisa bentuk, sehingga dia akan mewujudkan bagaimana kerja, bagaimana disiplin, bagaimana kinerja itu bisa kita wujudkan. Kemudian kaitannya dengan pasar, bahwa pasar itu adalah suatu tempat terjadinya penjual dan pembeli, kesepakatan itu diwujudkan, ada barang, ada uang yang diserahkan baik pembeli dan penjual. Di tempat itulah terjadinya hukum ekonomi antara demand and supply, sehingga kita akan mewujudkan bagaimana kondisi persaingan pasar yang ada di situ. Ada pasar monopolis, ada pasar persaingan sempurna, oligopolis, sehingga kita akan mewujudkan mana perusahaan kita dalam kondisi pasar yang akan kita wujudkan. Kemudian lingkup pemahaman kepemimpinan itu bahwa yang namanya leadership itu adalah sesuatu yang akan menjadi satu panutan. Yang harus kita wujudkan adalah tentang bagaimana seorang pemimpin di dalam visi, misi, dan tujuannya dengan prinsip plan, do, check, action, kita bisa mewujudkan mimpi bahwa top itu bisa mewujudkan dengan konsep dari kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, itu adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ing ngarsa artinya bahwa seorang pemimpin di depan harus memberikan contoh. Ing madya itu di tengah, bahwa seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi. Tuturi handayani artinya bahwa dia juga ikut berperan bagaimana yang ada di posisi support teknikalnya itu harus betul-betul bisa kita kendalikan, kita wujudkan. Kemudian pada organisasi itu pun juga masalah akan muncul. Pada akhirnya kita akan bisa mengurai benang merah yang carut marut itu bisa kita wujudkan agar yang namanya konflik itu akan kita selesaikan. Jadi konflik itu bisa akan muncul antara pimpinan dengan pimpinan, antara pimpinan dengan bawahan, dan juga antara bawahan dengan bawahan. Nah, ini pasti akan memunculkan satu masalah, dan bagaimana
strategi seorang pemimpin di dalam menyelesaikan masalah harus bisa. Saudara-saudara semua, anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, pada pokok bahasan yang ketiga terkait dengan faktor-faktor yang membentuk keberatsebelan pribadi. Ada beberapa faktor yang harus kita wujudkan: prasangka, diskriminasi dan stereotip, kemudian etnosentris dan juga monoculture. Prasangka di sini adalah kecenderungan untuk memandang orang yang berbeda sebagai orang yang tidak baik. Jadi seorang pemimpin itu jangan menjustifikasi pada orang bahwa dia tidak mampu, bahwa dia tidak kreatif, bahwa dia tidak inovatif dan pasif. Nah, ini tidak boleh menjustifikasi yang kurang. Justru bagaimana seorang pemimpin tadi engarso di depan itu adalah kita bisa mewujudkan yang tadinya orang yang pasif bisa menjadi orang aktif, bahkan dia akan menjadi orang-orang yang terpilih. Pernah saya di kota Bandung, itu adalah seorang cleaning service yang menurut saya setiap hari saya amati di lapangan waktu main sepak bola, futsal, bulu tangkis. Anak ini selalu mengambil baju-baju kotor di pinggir jalan, di pinggir lapangan. Tetapi setelah saya amati, anak ini punya kemampuan, tetapi kok nggak pernah ada yang memperhatikan. Akhirnya lah saya panggil, Kang Asep, nanti ke ruangan saya. Nah, disitulah saya dudukkan. Terjadilah satu prasangka yang beda antara pimpinan pada saat itu. Saya direktur, kemudian wakil direktur. Wakil direktur tanya saya, Pak Direktur, itu kenapa Asep dipanggil? Ini saya akan jadikan staf di sini. Lawang dia dari seorang cleaning service kok ditaruh di sini. Tapi dari awalnya saya tanya, bisakah Anda komputer, tentang Word, tentang Excel, tentang PPT? Insya Allah bisa, Pak. Karena dia tidak menunjukkan ijazah. Terus kemudian saya gali, bahwa anak tersebut punya ijazah D3 matematika, tetapi jadi seorang cleaning service tadi, bersih-bersih setiap hari. Nah, akhirnya dengan saya angkat menjadi staf, dan saya katakan bahwa anak ini adalah punya kemampuan dan sanggup di bawah tekanan pressure, sanggup untuk kerja keras, bahkan lembur sampai jam 2 malam pun anak ini sanggup. Ternyata terbukti pilihan saya benar, dan akhirnya anak tersebut sekarang menjadi karyawan teladan selama 2 tahun berturut-turut itu. Ini justifikasi prasangka seorang pemimpin tidak boleh seperti itu tadi. Kemudian diskriminasi. Ketika seorang mewujudkan prasangkanya pada orang lain dengan tindakan, ya. Jangan kemudian seorang pemimpin itu mengatakan bahwa si A agamanya beda. Nah, kita kan muslim. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itu diskriminasi, akan mewujudkan gap masalah yang ada di dalam organisasi. Pasti itu akan muncul diskriminasi berikutnya. Maka kita sebagai bangsa yang mewujudkan kebhinneka tunggalikaan, maka hilangkan masalah diskriminasi, baik itu masalah agama, baik itu masalah ras, budaya, bahkan warna kulit pun tidak boleh kita mengatakan si A kulitnya hitam, si B kulitnya putih dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Maka yang terpenting adalah wujudkan prestasi menjadi tradisi tadi agar kinerja meningkat. Nah, terkait dengan stereotip, keyakinan yang kaku, berlebih
dan tindakan rasional mengenai suatu kelompok atau orang-orang tertentu. Ini juga akan membuat satu organisasi kita akan stagnan, berhenti, karena adanya kebijakan-kebijakan yang oleh pimpinan tadi adalah seperti seorang tentara, ya. Jadi disuruh masuk kali harus masuk kali, ya. Suruh lari harus lari. Kalau tidak ditendang. Saya pikir kurang pas. Jadi kepemimpinan yang kaku itu kadang-kadang membuat sesuatu organisasi di dalamnya itu serba kaku. Maka kalau Anda nanti jadi pimpinan, lakukanlah dengan gaya-gaya yang cool, ya, dengan gaya-gaya yang humble, itu akan membentuk organisasi yang lebih baik. Karena tidak semuanya karyawan kita itu suka yang dipimpin dengan cara-cara yang strict, kaku, yang berlebih. Jadi itu misalnya contoh, ya datang terlambat, ya mungkin pertama ditegur sekali, 2 kali, ya, artinya bahwa kemudian dipanggil untuk 4 mata, kenapa kok sering terlambat, sehingga diberikan solusi-solusi agar kita bisa memberikan cara-cara tertentu, kita bisa mewujudkan apa yang menjadikan impian organisasi. Contoh misalnya saja masalah memberikan bayaran lebih kecil pada wanita dan diskriminasi pada gender. Ini akan membuat satu masalah baru di organisasi. Saudara-saudara semua, anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, perbedaan stereotip dan juga penghargaan perbedaan budaya tadi tentu akan membuahkan bahwa pada stereotip ini didasarkan pada asumsi yang salah, kesan-kesan yang tanpa ada bukti langsung. Pada aspek stereotip ini akan memberikan kesan negatif pada anggota suatu kelompok. Pada stereotip ini akan menganggap bahwa semua anggota dari suatu kelompok memiliki karakteristik yang sama. Nah, inilah kata-kata keberagaman ini harus betul-betul kita munculkan, ya. Kemudian pada penghargaan terhadap perbedaan budaya tentu harus dibuktikan oleh penelitian yang ilmiah. Artinya apa? Bahwa kalau kita menjustifikasi satu karyawan, si A, si B kerjanya lelet, kemudian si D kerjanya bagus. Nah, ini perlu ada semacam bukti data. Jangan asal sebagai seorang pemimpin hanya ngomong, menerima masukan dari temennya yang lain bahwa si A itu jelek, si B itu jelek dan sebagainya. Tidak boleh sebagai pemimpin menjustifikasi seperti itu. Kemudian juga memandang perbedaan budaya sebagai suatu yang positif atau netral. Apa yang ada di dalam perbedaan budaya ini tentu harus kita wujudkan apa yang menjadikan harapan organisasi yang positif dan harus netral tadi. Tentu itulah sifat pemimpin yang bijak, sifat pemimpin yang inovatif, yang kreatif, yang bisa membangkitkan organisasi kita maju. Kemudian yang terakhir adalah tidak menganggap bahwa semua individu dalam suatu kelompok memiliki karakter yang sama. Maka itu yang saya katakan bahwa setiap orang punya yang namanya panca indera. Penglihatan, perasaan, perabaan, kemudian penciuman, dan yang terakhir adalah penglihatan. Itu sama, tetapi dalam karakter itu pembentukannya berbeda. Karena apa? Setiap orang dipengaruhi oleh internal faktor keluarga, ya. Sehingga jangan kemudian kita menjustifikasi satu A dan sehingga tipe itu akan terbentuk karena faktor internal tadi. Saudara semua, anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, etnosentris
ini paham bahwa kelompok atau subbudaya tertentu secara bawaan adalah kelompok yang superior dari kelompok atau budaya lainnya. Apa yang ada di dalam etnosentris ini bahwa kita harus pahami antara divisi antara bagian-bagian ini juga tidak harus mengatakan bahwa divisi A hebat, divisi B kurang hebat. Ini akan terjadi satu pemahaman etnosentris yang kurang bagus. Maka yang namanya superior, hebat tadi itu tidak usah harus diungkapkan pada kelompok lain agar yang lain itu semakin minder dan sebagainya, sehingga tidak bisa membangun budaya kinerja yang lebih baik. Monoculture atau monoculture, budaya yang hanya menerima satu cara dan bertingkah laku dan juga satu set nilai dan keyakinan. Jadi kalau seorang pemimpin itu hanya punya gaya, misalnya disiplinnya ya, tetapi dia ada kelemahan yang lain, maka ini juga harusnya multikultur ya. Kalau multikultur mungkin akan punya ya agak sedikit slow sedikit ya. Seorang pemimpin yang bisa musik ya, seorang pemimpin yang bisa seni, seorang pemimpin yang bisa olahraga, seorang pemimpin yang bisa sebagai leader atau sebagai narasumber, seorang pemimpin yang bisa membuat suatu decision, itu adalah multicultural, sehingga yang terjadi kita akan membentuk apa yang terjadi di dalam pemahaman bagaimana keyakinan itu ada. Kemudian pada etnoselativisme paham bahwa semua kelompok atau subkultur pada dasarnya adalah setara. Jadi kita akan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi itu mungkin akan konsep kepemimpinan bersama ya. Pluralisme ini juga suatu organisasi yang menampung beberapa subkultur, sehingga yang terjadi adalah kita bisa menerima suku, ras dan juga agama di mana organisasi akan kita bangun. Saudara semua, anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada poin yang keempat kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi karir wanita. Kita pahami bahwa apa yang ada di dalam atap kaca atau glass ceiling, kemudian output keuntungan wanita. Tentu kita pahami bahwa kadang kita melihat wanita itu adalah lemah ya. Kita melihat wanita itu adalah kurang kreatif, tetapi tidak semuanya wanita seperti yang kita bayangkan. Kemarin kita lihat video viral wanita yang bisa mengendalikan alat berat bego yang mengeduk pasir, kemudian menaruh di truk, kemudian dia lanjutkan mengirim ke pesanan truk, atau bahkan batu hitam dari Gunung Merapi, kemudian kembali lagi ke depo, kemudian dia pulang pakai kendaraan laki. Ini seorang wanita yang saya katakan orangnya tangguh ya. Padahal kalau dilihat dari wajahnya apa? Adalah feminim, cantik. Inilah yang harus kita pahami, bahwa wanita itu memiliki segala sesuatu yang lebih ternyata. Dari segi ketelitian ya, dari segi tanggung jawab, dari segi kecepatan untuk bekerja. Ternyata di perusahaan di Jakarta saya menemukan perusahaan
eh, Plastik Metal Jaya yang notabene pekerjanya adalah perempuan. Saya tanya ke pemiliknya, Pak, kenapa perusahaan Bapak kok pegawainya adalah perempuan semua? Wah, lebih teliti Pak, disiplin Pak. Kemudian dia lebih smart dalam kerja, dan hasilnya produknya yang cacat sedikit. Tetapi kalau dikasih laki, ya produk cacatnya akan banyak. Inilah yang terjadi di dalam PT Metal Jaya di Bekasi yang saya temui kaitannya dengan wanita, ya. Kemudian pada pokok bahasan yang kelima kaitannya dengan kompetensi budaya. Apa kompetensi budaya di sini? Adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain dari budaya yang berbeda. Ada 5 langkah. Yang pertama adalah mencari tahu masalah yang berhubungan dengan keragaman dalam organisasi. Jadi pada saat kita rekrutmen tentu juga tidak semata-mata kita mengambil dari suku Jawa semuanya, ya. Sehingga di sini harus dicari masalahnya. Kita harus mencari identifikasi masalah yang ada di perusahaan. Kenapa? Misalnya saja, kurang cekatan. Kita cari dari Madura, dari Tegal, orang-orang yang canggih, yang tangguh-tangguh tadi. Kemudian dari kabupaten-kabupaten yang memiliki struggle, ya, artinya itu membentuk karakter organisasi akan lebih maju, sehingga masalah itu muncul. Kenapa? Karena kita telah identifikasi. Yang kedua, memperkuat komitmen manajemen. Jadi yang namanya prinsip di dalam organisasi, planning, organizing, actuating, controlling, itu harus kita wujudkan dengan mungkin minimal adalah 3K. Komunikasi, koordinasi, komitmen, ya. Kata-kata 3 ini tentu akan membentuk bagaimana langkah di dalam keragaman kita untuk membangun kompetensi tadi terwujud. Kita bicara masalah kompetensi itu bicara 3 aspek. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah masalah skill, dan yang ketiga adalah attitude. Knowledge itu dibentuk dengan mengikuti pendidikan formal. Kalau skill itu dibentuk dengan mengikuti pendidikan yang informal. Kemudian karakter itu dibentuk oleh lingkungan internal dan juga eksternal, ya. Kemudian langkah ketiga, memilih solusi yang sesuai dengan strategi yang seimbang. Apa yang ada di dalam strategi itu adalah organisasi itu harus bisa membidik visi, misi, tujuan dan juga sasaran bahwa perusahaan itu akan seperti apa. Juga harus bisa membangun milestone. Misalnya UMY menetapkan milestone 2015-2020 pada posisi Reputable International University, 2020-2025 membidik pada posisi Research Excellent University, 2025-2030 UMY menetapkan pada posisi Sociopreneur University, 2030-2035 UMY pada taraf Tekno Sociopreneur University, bahkan 2035 sampai 2040 menuju pada World Class University. Nah, itu adalah satu bidikan kita agar strategi kita, visi misi kita bisa tercapai. Kemudian langkah keempat adalah menuntut hasil atau meninjau kembali tujuan-tujuan tadi. Setelah kita pahami bahwa solusi dan juga bagaimana strategi kita lakukan, tentu hasil yang harus dicapai organisasi harus nyata.
Jadi kinerja itu harus kita ukur, baik itu kinerja unit, kinerja organisasi, dan kinerja individu. Biasanya kinerja organisasi itu akan diukur dengan kinerja balance scorecard, kinerja dengan activity based costing, bahkan untuk yang individu akan diukur dengan SKP atau kemudian SKP itu adalah strategi kinerja sistem kinerja pegawai ya, sistem kinerja pegawai. Kemudian kalau IKS itu adalah indeks kinerja strategis oleh institusi kita. Maka semua unit akan melihat bahwa kami urutan keberapa kinerja kita. Misalnya departemen pemasaran, departemen produksi, departemen umum, departemen keuangan, departemen logistiknya, sehingga kita akan mengatakan bahwa di tahun ini kita pada posisi ranking 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Langkah terakhir adalah menjaga momentum untuk mengubah budaya. Suatu organisasi penting adanya budaya, karena budaya itu akan membentuk karakter, membentuk sistem yang ada di dalamnya, dan budaya itu akan membuat bagaimana kita bisa menjalankan. Seperti di UMY, budaya kata Islamik itu menjadikan kata kunci. I yang pertama adalah integrity, S-nya adalah sustainability, ya. Kemudian L-nya adalah leadership, A-nya adalah akuntabilitas, ya. Kemudian M-nya adalah modern, I-nya adalah independen, dan Islamics, ya. Islamic, yang S-nya adalah Islamic, ya. C-nya adalah karakter, ya, membentuk karakter. Saudara semua, anak-anakku mahasiswa mahasiswi yang saya banggakan, pada pokok bahasan yang keenam adalah bagaimana membangun inisiatif dan program keberagaman. Kata inisiatif itu adalah sama dengan bagaimana ide kreatif yang ada dalam pikiran kita, ya. Bagaimana mengubah seseorang bisa kreatif dan inovatif, tentu adanya satu kebijakan, ya. Membangun link atau hubungan, kemudian mengikuti pelatihan, kemudian juga memperluas upaya perekrutan, kemudian mengakomodasi kebutuhan, dan juga meningkatkan kesadaran akan kondisi pelecehan. Nah, ini apa yang ada di dalam inisiatif tadi. Kita harus bisa mengubah bagaimana struktur dan juga kebijakan. Pada saat organisasi kita bentuk, bahwa job atau apa ya, semacam tugas, wewenang, dan tanggung jawab atau tupoksi itu menjadikan hal yang harus kita wujudkan di depan, sehingga kita akan bisa membangun bagaimana hubungan antara lini itu bisa kita bangun bahkan di dalam maupun di luar perusahaan. Saudara semua, untuk poin yang ke-7 kaitannya inisiatif keberagaman yang baru. Organisasi juga harus bisa membangun keragaman yang baru terkait dengan tim multikultur dan juga kelompok jaringan pegawai. Itu menjadikan hal yang akan menjadi organisasi kita maju. Tim yang terdiri dari anggota dari latar belakang bangsa, ras, etnis, dan juga budaya yang berbeda ini harus kita wujudkan. Karena apa? Dalam kondisi seperti era sekarang ini, bahwa kita harus bisa menghadapi globalisasi dengan era
4.0 ini, apa yang kita wujudkan di sini adalah kebersamaan antar bangsa yang akan membangun budaya pada organisasi yang harus kita wujudkan. Ya, tidak kemudian karena mayoritas karyawan Indonesia ya budaya Indonesia yang melekat, tidak, tetapi kita harus sama-sama mengakomodir dari karyawan-karyawan dari negara-negara lain dengan suku ras, bangsa, etnis dan juga budaya yang bisa membangun organisasi. Kemudian kelompok jaringan pegawai ini adalah kelompok yang didasarkan pada identitas sosial seperti gender, ras, dan juga diatur oleh pegawai-pegawai untuk difokuskan pada perhatian pegawai di kelompok tersebut. Maksudnya di sini bahwa kelompok jaringan pegawai di sini tentu ada semacam asosiasi. Misalnya saja pegawai dari Indonesia itu dinamai misalnya TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Kemudian pegawai dari Thailand yang mungkin dinamai Tenaga Kerja Thailand atau TK Thailand. Kemudian kelompok kerja dari Vietnam ya TKI Viet ya, misalnya seperti itu. Ini akan membangun jaringan-jaringan yang akan lebih kuat. Demikian saudara semua, pada pertemuan yang kelima ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.